Puji nama Tuhan, selamat malam. Shalom saudara, haleluya. Malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Retno Haryono. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, Allah yang kami kenal dan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Allah yang penuh peduli, Allah yang tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami untuk beribadah, memuji muliakan nama-Mu ya Bapa, dan kami percaya apa yang sudah kami persembahkan, segala pujian boleh naik ke hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa.
Dan saatnya kami rindu untuk diteguhkan, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan, kuduskan dan sucikan seantero kehidupan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, urapan dan roh hikmat senantiasa turun atas hamba-Mu Bapak, kembali menjadi saluran berkat firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu hidup kami tidak ada artinya ya Bapa. Sebab itu Tuhan, tuntun kami terus untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Amin. Shalom keluargaku semua, puji Tuhan. Saya percaya semua baik-baik ya di dalam anugerah Tuhan. Dan malam ini kita diperkenan Tuhan dapat menikmati ibadah PA untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari Ulangan pasal 28 PR pembacaan siang ini ya adalah tema perikopnya nggak enak. Kutuk. Iya, kutuk ya, bukan kutuk. Kalau kutuk ikan gabus, ya. Kutuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa saya persilakan saudara baca ayat ini? Saya berharap kita semua mengetahui bahwa sedemikianlah umat yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa pilihan yang menerima janji. Keluarlah kamu dari Mesir, ya, dan masuklah ke negeri yang dijanjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sebuah karya ilahi yang luar biasa, kita semua tentu tahu menyeberangi Laut Kolsom atau istilah lain Teberau, ya, dengan keajaiban Tuhan. Kita tahu tidak sama seperti Surabaya nyebrang ke ya Madura, harus dibuatkan jembatan Suramadu, ya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu makan waktu berapa lama dari wacana, perencanaan, eksekusi, dilaksanakan proses pembangunannya, wah cukup panjang waktunya. Dan kita bisa menyeberang begitu saja. Nah kawan-kawan, kalau rombongan dari Jakarta di waktu silam sebelum jauh ada pandemi, ya rombongan itu mendarat dari airport langsung dengan kendaraan darat. Kita tanya mau kemana? Bangkalan, ya. Untuk apa? Nyebrang, makan bebek, ya, makan bebek yang antrinya sebegitu rupa, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena ada jembatan. Bagaimana pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, kita semua tahu, dengan tangan yang kuat. Dan itu bukan tangan Musa, tangan Allah. Ya, dengan harapan setelah mereka nyebrang laut, melewati perjalanan panjang 40 tahun, sengaja diizinkan Tuhan putar-putar, supaya jangan kemudian mereka ketika kesulitan dikit, tidak tahan uji, terus cepat mau balik lagi jadi budak. Itu tujuannya Tuhan. Jadi kalau tidak ngerti maksud Tuhan, kadang ya siapapun saya dan saudara, ya mudah untuk menyalahkan Tuhan. Ayo, siapa di antara saudara yang sudah pernah gitu, keperucutan nyalahkan Tuhan? Kenapa sih Tuhan kok gini? Ya, mengapa kalau Tuhan punya rencana baik kami mengalami yang begini? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan jujur saja. Pasti ada di antara saudara. Dan ini kita perlu terus dalam proses pendewasaan iman yang baik. Jadi perjalanan itu kalau ditempuh Mesir ke Kanaan itu, saudara di jalurnya ya tidak lebih dari, taruhlah ngomong enteng-entengan, sebulan. Tapi harus ditempuh 40 tahun. Setiap Tuhan mengizinkan sebuah kesulitan terjadi, pasti di dalamnya ada sebuah misteri
rencananya yang begitu indah. Untuk keuntungan siapa? Ayo saudara yang jawab. Iya, keuntungan kita, umat tebusannya, bukan dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang cari untung. Tuhan kita bukan Tuhan yang sibuk untuk dirinya sendiri. Ya, yang marah-marah ketika orang tidak mau memuliakan dia. Nanti bisa mengurangi kredibilitasnya Tuhan kalau umat tidak memuliakan Tuhan. Enggak begitu. Orang memuliakan dia, dia Tuhan. Ya, manusia tidak memuliakan dia, dia tetap Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dia memberikan didikan, dia memberikan pelajaran, ya kan? Buat saya dan saudara melewati perjalanan hidup yang kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan. Nah, kiranya tujuan Tuhan itu mulia. Menjadikan budak diangkat jadi ya warga kerajaan. Kerajaan Tuhan Yesus. Ya. Begitu sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari kehidupan diperbudak oleh kuasa gelap, kemudian Tuhan membebaskan. Tuhan menuntun kita, membawa kita dapat menikmati semua perjanjian Tuhan. Bukan cuma negeri. Negeri itu simbol untuk bangsa pilihan perjanjian lama itu Israel. Ya memang digenapi Tuhan. Lewat proses yang sedemikian rupa, umat pilihan itu bisa berada di tempat yang memang Tuhan rancang, Tuhan rencanakan. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan melalui proses yang sedemikian rupa. Intinya apa? Jangan kembali, gitu loh. Yang Tuhan inginkan buat orang Israel, jangan kembali ke Mesir. Ya, kepada kita Tuhan bilang, jangan kembali kita untuk hidup dalam daging. Nah, gitu. Apa itu? Mengikuti kemauan sendiri. Nah, kepada orang Israel tidak ada satu support kekuatan yang ilahi. Tetapi kepada kita sekarang, gereja perjanjian baru, diberikan support kekuatan hadirnya roh Allah itu sendiri di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka apa penyebab kutuk itu terjadi kepada umat pilihan? Nah, boleh dibaca saja. Mungkin kalau ada segelintir dari kita yang tidak ngoreksi saya, mungkin kelewatan, belum baca, ya sibuk Pak Gembala, ya sudah, kan Tuhan tahu ya, kita sibuk, kita ya mungkin tidak buka HP tadi ya, saya mengirim pemberitaan, ayo silakan baca di dalam Ulangan 28 ayat 15. Silakan Pak Juli Raharjo membaca. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sampai hari ini sama kepada saya, iya kan? Kepada Bu Julian, ya Pak Hadi, Bu Hadi, Pak Gusriyadi, Bu Ninik Wardani, ya Bu Sri Utami, Dewi, ya Bu Ruslan, Pak Elkana, iya Rafa Mizel, ya Bu Suadi, dan kita semua. Dia minta, Tuhan minta apa? Minta untuk kita mendengar suara Tuhan Allah kita. Siapa suara Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita? Yesus. Ya. Jadi suara Allah yang disebut firman, firman itu telah mewujud nyatakan dirinya Yesus. Makanya sampai hari ini Tuhan pingin kita istilah lama dengar-dengaran, ya. Apa? Mendengarkan. Arahan, nasihat.
Puji Tuhan, saya bangga. Walau di dalam ibadah online seperti ini belum gabung 200 akun umpamanya ya, belum ya. Tetapi saya jumpa keluargaku seperti ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau sekarang ada di sejumlah 81 ini catatan yang saya lihat akun, maka dibuat rata-rata berapa orang, iya kan? Saudaraku, dari saudara kemudian dapat, mungkin ada keluarga yang tidak hari ini bareng, bisa disampaikan ya, bisa diketok tularkan, sehingga terjadi multiplikasi pemberitaan, pelayanan, untuk kita terus sambung menyambung. Saudaraku ini kasih Tuhan ya, mentransfer apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi kalau suami lagi kerja mungkin malam ini tidak bisa ikut, istri nanti ketika datang suami, Pak, firman Tuhan tadi Mas, ya Ko, ya Cak, kan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah yang sedemikian dikeluarkan dari Mesir untuk masuk negeri yang penuh berkat, tapi mereka banyak yang kemudian mengalami kutuk. Ya, suami atau istri atau anak tanya, loh kenapa bisa begitu? Nah saudara-saudara sampaikan, karena mereka tidak ada kerinduan taat kepada firman. Mungkin ditanya, kenapa ketidaktaatan itu terjadi? Penyebabnya adalah cenderung mengedepankan keinginan sendiri, ya toh, keakuan, kemauan sendiri. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini juga bisa terjadi. Ya, ketika orang tidak mengutamakan Yesus, maka yang terjadi ya, pilihannya adalah kemauan diri, keinginan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang berlebihan, keinginan-keinginan itu boleh, tidak salah, tetapi keinginan yang tidak terkendali itu akan menjadi liar. Nah, ini yang perlu kita waspadai setiap saat ya. Ayo kita baca ayat 15 sekali lagi. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan segala perintah dan ketetapannya ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nanti baca lanjutannya ya sampai ayat yang ke-46. Tapi kita akan langsung lihat ayat yang ke-23. Silakan Pak Juli, 23. Kita semua buka. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara yang dikasih Tuhan, tembaga itu bicara suatu yang tidak mudah ditembus. Kemudian tanahmu menjadi besi. Jadi bayangkan, kutuk itu akan membuat sengsara. Di situ diterjemahkan semua ya, diterjemahkan, diuraikan oleh penulis firman Tuhan ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, kerja setengah mati, ya saudaraku ini kasih Tuhan, kelihatan dapat banyak, tapi bolong, kantongnya bocor. Ya, kelihatan menghasilkan suatu panen yang siap dipanen, dimakan ya belalang pelahap. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kutuk itu pasti tidak pernah bahagia. Intinya di situ. Mungkin bisa mencapai segala sesuatu, tetapi tidak mengalami bahagia. Makanya selalu saya wanti-wanti yang menandai orang yang bebas dari kutuk, ya, supaya langit tidak menjadi tembaga yang sampai kekeringan tidak bisa ya dari langit menurunkan air hujan. Apa itu? Berkat. Saudaraku, dari bawah ya besi diperlukan, besi juga diambil dari tanah. Tapi kalau seluruh yang kita injak itu besi, bayangkan.
Mau nanam apa? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu bicara dalam kehidupan di dunia aja sengsara. Ya, ini beda dengan perjalanan kita kadang mengalami kesulitan ini, mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan untuk tujuan yang jelas itu. Tapi kalau hidup dalam kutuk tidak. Membawa manusia itu sengsara tidak jelas. Nah ini sebetulnya tidak harus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, seluruh jemaat, rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada di divisi-divisi, kawan sejawat saya, para hamba-hamba Tuhan, harusnya tidak lagi. Ya, tidak lagi. Kenapa? Karena kutuk yang sedemikian menimpa bangsa Israel, gambaran gereja perjanjian lama, itu karena pada waktu itu Sang Firman belum datang dalam wujud Yesus. Lu bedanya apa, Pak? Bedanya waktu datang dalam wujud Yesus, maka Tuhan Yesus yang bergerak untuk menawarkan semua hukum yang berangkat dari ketidakmampuan manusia itu, ya, untuk menerobos. Karena itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi manusia. Hukum apa itu? Coba kita sama-sama beralih ke perjanjian baru. Roma pasal 8 ayat yang ke-1 dan ke-2, saudaraku. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hukum dosa dan hukum maut. Ya, biang yang pertama siapa? Iblis. Ya, iblis. Makanya coba kita lihat di dalam perjanjian lama ya, saudaraku. Manusia ada kecenderungan berbuat jahat, saling bunuh, ya, saling merugikan, saling menyakiti. Hatinya diwarnai dengan niat jahat. Sampai satu kali Tuhan memusnahkan manusia turunan Adam itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan harapan akan ditumbuhkan yang baru dari keturunan Nuh. Yang 3 anak laki-lakinya itu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, kalau secara alkitabiah bahwa manusia di dalam dunia ini berangkat dari 3 turunan Nuh ini. Kenapa saudara-saudara? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Coba saudara kasih batas Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi. Saya ajak saudara kembali lagi ke perjanjian lama ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini sudah melenceng. Kenapa? Karena dosa. Arti dosa itu melenceng. Ya, dari rancangan semula. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu adalah melenceng dari sasaran yang Allah maksudkan. Itulah manusia. Dikatakan semata-mata adalah kejahatan yang dirancang oleh manusia. Oh, jangan heran ya saudara-saudara, coba saudara ingat di dalam perjanjian lama di kisah Taman Eden, ya kan? Begitu sekeluar dari Taman Eden, generasi dari anak Adam yang pertama, Kain, membunuh ya adiknya sendiri, si Habil. Nah, siapa dalang semua ini? Dalangnya si ular tentunya. Ya. Yang sudah membuat manusia itu tunduk di bawah hukum dosa dan hukum maut. Jadi artinya kalau sudah dosa,
tidak teratasi, ya klimaksnya adalah maut. Dan manusia sudah di kerangkeng ini. Di atasnya kuasa iblis. Makanya selalu saya bilang, penawarnya satu pribadi. Ayo tolong, siapa? Saudara tahu? Yang mampu mengalahkan? Iya, betul. Ya, Bu Dewi Ayu, Bu Sriatun, Bu Kasno, ya toh? Semua. Ibu-ibu, keluargaku, bapak-bapak, Pak Pontius Suyono, Pak Yohanes, ya, Mbak Titin Sarwo, tahu semua. Yang bisa mengalahkan 3 musuh besar, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain itu siapa Pak Gembala? Bukan Yesaya, bukan Yeskiel, bukan Yeremia, iya kan? Mereka tidak punya daya. Loh ini kan klasifikasinya nabi-nabi besar Pak. Yesaya, Yeskiel, ya dipakai Tuhan mencatat pewahyuan yang sedemikian rupa ya. Tapi dia manusia. Maka nunggu sampai genap waktunya firman Allah itu menjelma jadi Yesus. Maka Yesus itu adalah seutuhnya firman. Iya kan? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Yesus itu seutuhnya adalah Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus pernah mewujud nyatakan dalam satu sosok yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Baru dia menebus manusia. Yang mau ditebus, ya saudaraku dikasih Tuhan, mengalami kemenangan. Lepas dari kuasa iblis, ya, lepas dari hukum dosa, lepas dari hukum maut. Udah takdir berubah. Iya, kita tidak mengatakan takdir itu kejam. Enggak ya. Takdir bisa dirubah. Di amandemen. Di amandemen. Siapa yang mengamandemen? Yang membuat ya hukum itu. Kalau undang-undang dasar yang mengamandemen ya DPR. Itu bisa mengamandemen, membuat satu perubahan kan gitu. Upah dosa adalah maut. Nah itu sudah menjadi satu takdir. Tetapi takdir bisa dirubah. Oleh siapa? Oleh dia yang memutuskan. Upah dosa adalah maut, tetapi ayo yang ingat, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah itu baru. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 ini ya dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ya, tidak ada penghukuman artinya apa? Tidak ada lagi metre kutuk. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi. Ya. Hidup orang beriman yang sudah ditebus Tuhan, ya, diampuni, dikuduskan, ya kan? Setannya disingkirkan dari dalam saya. Ya, dari dalamnya Pak Kusriadi, dalamnya Pak Teo, Bu Teo, iya kan? Singkirkan semua, iya kan? Dari dalamnya Yudi, ada Yudi ya. Semua disingkirkan itu. Iya, yang ketiga sudah bersih kan, sudah dikuduskan kan? Dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus pasti ada kerinduan akan suara Tuhan di dalam hidupnya. Kerinduan suara Tuhan itu sama dengan rindu selalu jalan bareng dengan Tuhan Yesus, yang lebih dulu rindu menyertai kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman.
Jadi kita tinggal merespon. Kita tidak nyari-nyari, kita tidak memohon-mohon ya penyertaan, tetapi Tuhan ya sudah menyediakan diri menyertai kita. Tuhan sudah menyediakan diri untuk menaungi kita di rumah, yang masih kerja ya di kantor, kerjanya kalau di ya sawah, ya di sawah, disertai Tuhan. Pak, di sawah itu banyak memedi, Pak. Oh, memedi sawah? Bukan. Ya, yang bau rekso, Pak. Yang nungguin situ. Apa? Bego, wewe gombel, banaspati. Ya kan? Saya bilang, enggak usah takut. Siapa takut? Iya kan? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Di sawah, bahasa lokalnya, ada yang nunggu loh Pak. Di sudut-sudut sana, yang kerjanya di kebun, mungkin di perkebunan, ya kan? Wah, seru saudaraku. Bagaimana Pak kalau di perkebunan? Kabarnya saudaraku, kadang-kadang ada ya yang tahu-tahu lewat, nyebrang. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Apa itu Pak? Celeng, babi hutan. Kata orang yang di perkebunan, syukur Pak. Nggak usah belanja, nggak usah belanja. Kenapa banyak celeng, iya kan? Di mana saja. Mungkin kalau nelayan di laut. Waduh Pak, laut yang kami ini biasa untuk ya fishing di sana, angker Pak. Nggak ada angker. Kenapa? Karena engkau di laut disertai Tuhan, engkau di kebun disertai Tuhan, engkau di udara, mungkin profesimu sebagai pilot, co-pilot, ya, atau pramugara, ya saudara-saudaraku dikasih, atau astronot. Haleluya. Di mana saja alam jagat raya ini, di situ penuh dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di dalam kitab Ibrani kita bangga dan bersyukur kepada imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengitari semua langit. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini jangan saudara bayangkan Tuhan Yesus terbang kayak pesawat ulang-alik begitu ya Pak. Enggak, artinya bahwa seluruh alam semesta ini ada dalam kehadiran Tuhan. Ya, apa yang kita lihat besar. Saudaraku, bumi ini di mana kita ada di permukaannya, ini besar menurut kita. Menurut dia itu bagian kecil. Ya, kecil dan ada di dalam tangannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita doa mungkin secara online, secara onsite, Tuhan Yesus, datanglah kami di sini. Tadi Bu Retno ya, yang berdoa, Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman supaya jadi berkat. Intinya kurang lebih begitu kan. Tuhan Yesus hadir di studio di mana kami berada ini di Pastori. Tapi Tuhan Yesus yang sama saat ini juga hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Percayakah saudara? Amin. Iya. Dia ada dimanapun saudara. Yang di Kalimantan, yang di Papua, ya, yang di Lampung, yang di Sumatera Utara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ada di mana saja. Saya tidak tahu. Apakah ini anak rohani saya si Pak Frankie yang lagi jalan-jalan ke ya negeri China juga saat ini gabung, saya tidak tahu. Ya. Di tempatmu juga Tuhan hadir di situ. Luar biasa. Jadi saudara jangan batasi bahwa oh Tuhan Yesus itu tingginya seberapa Pak? Waktu dia menampakkan diri kurang lebih ya seperti orang Yahudi pada umumnya. Tetapi bukan berarti ketika dia ada di situ jagat ini kosong ya dari kekuasaan otoritas tertinggi dari Sang Firman juga tidak. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, apalagi setelah dia dikatakan naik, itu artinya apa? Dia mengitari seluruh jagat ini di dalam kontrolnya dia.
Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mengamati dengan tangan yang terangkat ketika dia naik ke surga itu membuktikan bahwa dia memberkati kita. Iya kan? Terus sudah dikatakan juga dia sebagai imam besar agung, dia terus bersyafaat ya, mendampingi kita. Doa kuasanya, restunya melingkupi kita dan kita bersyukur. Ada kalimat Yesus mendoakan kita. Andai kata sampai prinsip ini dibalik, Tuhan Yesus pesan, anak-anakku semua, jangan pernah lupa ya, lulu pade untuk terus doain gua. Kira-kira Yesus pakai bahasa Jakarta punya cerita, ya, saudara-saudara. Maka saudara sibuk terus doakan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab kasih tahu kita, ketika dia naik ya, dia mengangkat tangan dan terus memberkati. Kitab Ibrani memberitahu dia terus berdoa syafaat ya bagi kita semua. Artinya apa? Dia memberi jaminan penuh kepada kita, saudaraku ini kasih Tuhan ya. Dia memberi jaminan penuh. Itu sebabnya ini yang menjadi satu kebanggaan buat kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup kita sekarang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, untuk hidup mengikuti tuntunan pimpinan Roh Kudus. Mengikuti tuntunan pimpinan Sang Firman itu. Dan kalau kita mengikuti, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah kesenggol, ya, kesentuh dengan kutuk segala macam, enggak. Di dalam kutuk itu ada apa? Ada sial. Di dalam kutuk itu apa? Ya, rongrongan hidup. Di dalam kutuk itu apa? Ancaman maut. Di dalam kutuk itu apa? Hidup dengan terintimidasi. Serba ketakutan, kekhawatiran, terus tidak pernah selesai-selesai. Ayo, ada enggak yang hari-hari ini, saat-saat sekarang ini, hidup dalam kecemasan? Ada kekhawatiran? Ya, enggak khawatir gimana Pak, ini kesehatan saya terganggu. Ngapain dikhawatirin? Kesehatan terganggu, ya berdoa. Iya kan? Yesus tabib yang ajaib. Kalau dia mau kasih kita sembuh, tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku ini kasih Tuhan. Terima kasih saya dapat info ya, yang beberapa hari lalu sempat dirawat di ICU Bu Sofyan Al-Fatah ya, di Rumah Sakit Semen. Tadi Bu Retno saya tanya, gimana? Ya, apa masih di dalam ruang perawatan yang sempat saya kunjungi berapa hari lalu? Oh tidak, kemarin sudah pulang, puji Tuhan. Saya berharap kalau hari ini, Thomas Tong, ada nggak Thomas Tong? Ya, terus dengar firman, harusnya kasih orang tua dengar firman. Ya saudara-saudara, kalau sakit, doa. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau memang perlu dibawa rumah sakit, rumah sakit. Ya. Gak usah dipikirin. Lo ngapain dipikirin? Mikir itu gini loh, kalau saya kasih tahu, pakai pikiran, Tuhan kasih. Apa Pak Gembala? Mikir besok masak apa ya? Itu kalau ada duitnya. Iya kan? Besok makan apa ya? Gitu. Saudara gini kasih Tuhan. Iya. Kalau ada duitnya juga boleh besok makan di mana ya gitu, maksudnya warung di warteg apa di gitu ya. Yang ketiga nggak usah diomong. Iya kan, kalau orang yang kebablasan besok ya makan apalah gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu aja yang perlu dipikir. Dokter kan selalu ngingetin, ini bapak ini banyak pikiran, ayo ibu ini banyak pikiran. Kita jawabnya, Dok, wong dikasih pikiran, ya mikir loh Dok, gitu. Ya sama juga kalau saya ngingetkan, gak usah mikir teman-teman, gitu. Ya jawabnya ya gitu juga. Pak Gembala, masa gak tahu aja?
persoalan saya kan banyak. Seneng, bangga lagi. Punya persoalan, bangga lagi. Ya, aduh, kesulitan saya, Pak. Saya bilang, alah, wong cuma gitu. Oh, enggak bisa, Pak Gembala. Persoalan saya itu terbesar di dunia. Karena persoalan itu terbesar di dunia, maka Tuhan Yesus terkecil di dalam dunia. Kapokmu kapan lo naik gitu. Ya, bakalnya terjadi. Masalahnya nggak bisa diselesaikan. Jangan merubah Alkitab ya. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Ayo, kok dibalik? Roh yang di dalam kamu itu roh apa? Roh siapa? Roh Kudus. Roh siapa? Tuhan Yesus. Lebih besar. Ya, daripada roh-roh di dalam dunia. Apa roh-roh di dalam dunia? Roh yang membuat kekhawatiran karena sakit. Roh yang mendatangkan kekhawatiran. Duitmu sudah tipis. Saya bilang ya bersyukur kalau duit tipis. Masa ada duit kandel, tebel? Ya, itu duit kayu itu. Ya kan? Kalau duit yang namanya duit ya tipis. Mana tuh nggak ada contoh ya. Beratnya punya Pak. Tipis. Ya, duit tipis kok dipikirin. Ya enggak sih Pak, tapi nanti apa yang terjadi dengan hari esok saya? Lah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita nurut sama Tuhan. Kita terus membangun disiplin dalam hidup ini. Yang masih usia produktif, usia kerja. Dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan takut sulit, jangan takut susah. Kalau kita tahu Tuhan pemelihara, Tuhan yang menyediakan berkat rezeki. Lantas yang tani sungguh-sungguh, nelayan sungguh-sungguh. Jadi guru, ya guru sudah diangkat, guru ya belum diangkat. Guru jalan sendiri. Kan ada diangkat, belum diangkat, jalan sendiri. Ya, honorer atau apalah namanya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap anak-anaknya, ya kan? Yang punya pabrik, punya kantor, yang kerja di kantor, yang mimpin di kantor, ya, yang TNI, anggota kepolisian, siapa saja, apapun profesi saudara. Tadi kan saya sudah bilang, yang di laut, yang di darat, yang di udara, Yesus selalu menyertai. Di mana Yesus hadir, berkatnya selalu disertakan kepada kita. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, kita ini sering hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, karena yang kita tuntut itu bukan pemenuhan kebutuhan, tetapi yang kita uber adalah keinginan-keinginan dan berbagai macam idealisme kita, ya toh. Wah, yang ideal tuh mesti begini, hidup itu mesti begitu, gitu loh ya. Padahal ya tidak tentu. Tidak tentu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Andai kata tentu dapat. Ya. Wah, banyak gitu. Tahu-tahu kitanya pergi diajak sama Tuhan. Yuk, jalan yuk, pulang yuk gitu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu yang pasti, itu yang tentu. Iya kan? Jadi, kalau sebetulnya orang berpikir, Tuhan, kami yakin kebutuhanku sepanjang umur hidupku, sampai nanti kalau aku udah pergi, anak cucu keturunanku adalah generasi ilahi, pasti Tuhan kau tanggung jawab buat mereka semua, maka aku mau hidup sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku, aku mau belajar mengikuti apa yang kau kehendaki. Saudara damai sejahtera, hidupmu tentram. Sambil belajar nambah ilmu. Ya, ilmu bagaimana menghidupi hidup. Ya, sekali lagi, ilmu menghidupi hidup. Ilmu apa lagi? Ilmu meningkatkan sumber daya manusia kita. Saudara kan dikasih Tuhan. Dari pekerjaan yang jelimet,
yang harus memerlukan rumusan matematika, sampai barangkali menangani kuliner, tetap pelajari. Ada evaluasi, ya kan saudaraku ini kasih Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita ingin lihat, wah progresnya ada enggak ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar. Makanya kan yang lalu-lalu saya ngasih arahan, namanya keluarga ya kan. Ya, yang kuliner, jaga bersih. Kemudian servis, pelayanan. Perlu cepat, harga terjangkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada di tempat kami ya. Mungkin yang di luar kota belum tahu, nanti satu waktu ya. Saya sendiri juga nggak pernah ke situ karena lihat antrinya orang beli ya makanan. Saya nggak mau nyebut, wong saya nggak termasuk di endorse sih kok ya. Jadi wah pokoknya begitu buka, antrinya orang tuh bisa ratusan orang sampai sekarang. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Selidik punya selidik apa? Makanan, termasuk karbohidrat, ya kan? Kemudian kalau makan itu juga lumayan kenyang, ya. Dan ditambah lagi katanya kalau sering makan itu semakin sabar. Kenapa? Ususnya panjang. Karena itu jenis mie. Namanya apa? Saya tidak boleh sebut. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Waduh, sampai malam begini nih nanti. Itu begitu padatnya. Kemudian selidik punya selidik apa? Harganya terjangkau. Terkesan kayak jajan di luar itu mengenyangkan ya. Kalau lagi pacaran masih dimungkinkan neraktir pacarnya, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dan profesional sekali membuat gebrakan. Lah itu perlu keberanian. Investasi, pembiayaan, membangun tempatnya itu, saya juga geleng-geleng kepala. Yang dijual harga segituan, tapi dia berani bikin bangunan itu. Saya kira kalau itu tanah nyewa, mahal juga itu nyewanya. Nah, profesionalisme, profesionalitas itu juga perlu. Ya, orang perlu keberanian di dalam melangkah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berani susah. Begitu. Ya, saudara-saudara, saya menoleh ke belakang sedikit ketika saya menjadi pelayan Tuhan yang masih muda, gak ada sponsor, gak ada. Aduh, ya kadang-kadang memang harus, waduh terseok-seok ya dalam perjalanan. Belum lagi di proses Tuhan ini, di proses Tuhan itu, ya jalan aja. Apa? Pegang aja janji Tuhan, ya kan? Nah, inilah tandanya orang-orang yang sudah bebas dari kutuk. Ya, saudara di dalam mengusahakan segala sesuatu juga begitu. Nggak gampang pesimis gitu loh. Makanya kita belajar menghidupi hidup ya sampai kita menikmati juga damai sejahtera seperti ayat yang sudah dibaca tadi. Nah, saya mau bawa ini aja menuju ke akhir pemberitaan saya. Orang yang bebas kutuk, orang yang hidup dalam iman, memiliki kedekatan Tuhan, selalu ada optimisme di dalam hidup ini. Nggak gampang, apa ya istilahnya nyeklek, itu bahasa lokal ya, nggak gampang ngelepeh, nggak gampang ya. Nah, makanya satu proses kehidupan itu menentukan satu pembentukan yang semakin bagus di dalam hidup ini. Apapun ya lini kehidupan yang kita tempuh. Coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita buka di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8. Silakan, Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-8 ini optimisme yang dimiliki oleh 2 dari 12 pengintai ya. Ini saya kira kisah ya paling familiar banget dengan kita ya. Kawan kita namanya Yosua dan Kaleb ini ya. Di tengah-tengah ya orang Israel yang sudah kemakan intimidasi dari hoax yang disebarkan oleh 10 pengintai lainnya. Yang 2 kan Yosua dan Kaleb ya. Dan orang Israel udah kemakan hoax.
ternyata hoax ini, saudara yang dikasih Tuhan, kekuatannya luar biasa. Karena apa ya, namanya hoax ketika sudah diterima, disebarkan lagi, menjadi besar, kekuatan yang besar itu melanda orang, waduh sulit ya, untuk bisa mengalami tertolong begitu. Kenapa? Sudah rusak cara berpikirnya. Tetapi ini orang yang beriman, kadang-kadang Alkitab memberi tahu buat kita ya, persentasenya itu gak sebanding. Jadi kalau ini kan 12 pengintai, yang beriman cuma 2 orang, yang 10 penyebar berita bohong. Nanti sudah baca di dalam pasal 13 juga bilangan ya. Kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Baru Tuhan menolong 10 orang kusta. Ya kan? Tahu ya, ingat ya. Semua sembuh. Berapa orang yang balik ke Tuhan ngerti bersyukur? Iya, cuma 1. Jadi kadang-kadang persentasenya nggak sebanding. Tapi karena ini adalah suatu hal yang tidak bagus, maka saya harus mengklirkan, saya mengimani semua yang ada di dalam keluarga besarku ini, dimanapun kau berada, adalah orang-orang yang beriman, yang mau terus dekat jalan bareng sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku? Ya, amin. Kalau toh 12, kita yang 2 itu. Kalau toh 10 kusta yang disembuhkan, ditahirkan Tuhan, kita yang 1 itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kita lihat ya, orang yang beriman itu dia pendiriannya sederhana. Jadi saudara terapkan ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau tanya, sampai hari ini terjadi enggak? Orang Israel masuk tidak di negeri perjanjian? Masuk. Yang ditempati sekarang itu. Jadi benar ya, ya benar wong yang ngomong Tuhan. Makanya kelemahan kita ini ketika kita kurang mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup ini. Kita kadang terperangkap dengan penglihatan secara kasat mata. Ini masalah Pak, ini kesulitan Pak, ini ada tantangan Pak. Ini semua ungkapan orang yang memang cenderung pesimistis. Makanya saya membangun konsep di dalam diri saya ketika membuat sesuatu ya, perencanaan atau mengerjakan sesuatu. Saudaraku ini kasih Tuhan, kuncinya itu 1. Tidak melanggar firman, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Ya, coba ini, apapun untuk urusan kerjaan, urusan mungkin ini anak-anak mudaku yang mau menikah, ya kan? Dalam hal tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena pacarmu, tunanganmu orang yang beriman, seiman, beriman dan mau membangun visi iman, ya, berjuang di dalam kesungguhan, kesehatian, ya, itu sudah betul. Melangkah. Ya pastinya ada modal untuk ya menikah, kan gitu. Ya, menikah. Ya, paling enggak ya orang tua sudah diyakinkan. Walau sedikit-dikit kami juga ada penghasilan Pak, Bu, Ma, Pak. Loh, ya kan? Kan gitu. Halo. Iya Pak, tetapi untuk biaya catatan sipil saya enggak ada Pak. Enggak apa-apa, nanti Pak Gembalamu bisa itu ya. Asal semua diurus. Serius saudaraku ini kasih Tuhan ya. Untuk bayar catatan sipil. Datang ke kantor catatan sipil. Sungguh Pak, sungguh. Uang itu murah kok. Murah. Ya kalau gitu lebih baik Pak. Tolong Pak Gembala ya. Sekaligus pestanya gitu. Nah itu kita urunan. Kita woro-woro. Jemaat. Ya, jadi ya namanya resepsi pesta itu kan kita sesuaikan, ya kan? Nah, kalau ada sih oke-oke saja. Kalau enggak, pokoknya pesan saya ya kepada semua kita ke depan, semua kita ya, jangan sampai terlibat dengan pinjol, gitu loh. Kalau urusan yang begitu, tapi kalau ngomong ciusnya, Pak, kalau untuk ke catatan sipil, enggak apa-apa nanti ya. Saya kan bisa langsung ngomong sama catatan sipil.
Pak, Bu, sponsori Bu orang ini Bu, itu anak saya Bu, nah, gitu ya kan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dulu yang penting. Urusan kerjaan juga gitu. Ini pekerjaan yang kami akan mulai atau yang akan kami masuki, itu jelas tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Iya kan? Udah kerja. Pak, tapi ada resiko. Semua itu ada resiko. Jangan buru-buru, yang dipikir itu adalah resiko. Nanti inilah, nanti itulah, nanti ini. Saya paling megah, terus terang saja. Kalau ngadepi hal-hal yang model demikian, saudara. Karena tipikal saya, Tuhan tuntun dari muda saya banyak otodidak ya, belajar sendiri. Karena terus terang saja, pendidikan Alkitab yang saya tempuh awal itu 2 tahun belum apa-apa. Untuk memodali saya berada di lapangan dalam pelayanan, saudaraku. Ini jujur. Ditambah lagi 7 bulan kali 2 lagi di dalam kursus, karena di dalam organisasi tertentu sebelumnya saya harus ya kursus lagi. Oke, tapi belum apa-apa. Ya, saudaraku, kompleksitas di dalam lapangan pelayanan itu sedemikian rupa. Tetapi ya, Tuhan tuntun saya membangun satu pedoman, sesuatu yang tidak melanggar hukum Tuhan, satu, tidak melanggar hukum positif di negeri ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak melanggar tatanan moralitas, ya, saya akan melangkah, tidak merugikan orang lain, saya melangkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang harus ya kita ambil prinsip dengan pedoman, saya pegang janji penyertaan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 Pak, silakan ayat yang ke-7. Ini seruannya, Bilangan 14 ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Selalu optimis. Saudara-saudara, ya ini sekedar sharing saja. Terus terang aja kami, ya kita, bukan kami, kita bangun gereja, mulainya tentu dari kami. Bangun yang sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Surabayaan itu bilang bonek ya, dalam arti yang positif. Saya ingin memotivasi kita semua untuk mensehatikan itu. Yang penting kita sehati. Kami yang ada di dalam bertanggung jawab dalam proses ini, kemudian kita semua secara keseluruhan jemaat, kita mensehatikan diri saja. Nanti pasti jadi. Yang percaya katakan amin, angkat jempol saudara. Ya, kalau mau lihat satu kekuatan kemampuan, ya orang mungkin bangun ini, wah bisa jual yang di sana, aset di sana. Saya aset itu cuma ada satu pun itu masih gak jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kedudukan hukumnya loh. Tanah toh Pak? Iya. Tanah apa Pak? Iya, kuburan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Tetapi saya berpikir, ini alurnya saya pelajari, Tuhan tolong. Hal yang lebih penting Tuhan sudah buka jalan. Berarti kami harus melangkah, maka yang awal saya ingin berbagi penguatan iman bagi rekan-rekan sejawat saya, hamba Tuhan yang saya kumpulkan. Ya, saya sediakan waktu itu kan untuk 100 rekan hamba Tuhan yang datang nggak sampai ya. Sekitar mungkin 90-an. Hampir 90 saya kira ya. Untuk apa? Saya menyampaikan penguatan, semangat, berjuang. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Bangun jemaat Tuhan. Nggak usah sibuk mikir bangun. Ya, bangunan itu urusan belakang. Nanti kalau sudah ada waktunya, Tuhan campur tangan. Nah, itulah prinsip-prinsip yang saya kerjakan. Berpuluh tahun saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai zaman dulu Pak Bupati, berapa belas tahun yang lalu. Ada lomba mancing beliau. Saking pingin jalin ya. Saya masih muda banget saudaraku. Saya ikut lomba mancing. Dengan harapan salaman dulu nanti sama beliau. Itu semua saya kerjakan. Tapi semua kan ada waktunya. Kalau sudah ada waktunya buat saya, buat saudara, urusan kami, urusan saudaraku semua, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Ya, jangan pesimis. Opo-opo durung gitu.
Saudaraku ini kasih ya, kalau sering au akhirnya eo. Ya. Nah, apa artinya eo? Iya kan? Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, saya demen ketika lihat ya anak-anakku, cucu-cucuku, orang-orang muda itu yang penuh gairah, ya punya keinginan, kerinduan, usia belajar, ya. Biaya bagaimana nak? Puji Tuhan beasiswa. Biaya bagaimana? Saya sambil nyambi kerja Pak. Waduh. Itu kalau saya ketemu yang begitu itu rasanya aduh. Ketemu lagi saya tanya itu, iya kan? Ya lalu anaknya si Mas Poniman itu gimana kuliah? Puji Tuhan opa itu. Ya seneng gitu ya. Dan satu-satu saya tanyai. Ya saudaraku ini dikasih Tuhan. Terakhir lalu saya lihat dia dapat bocoran di Facebook kalau tidak salah ya. Cucu Piki ya, pasangannya dengan si Fergiana ya. Wah ini dah memperoleh gelar profesinya, ketemu minggu selamat ya, Tuhan memberkati. Udah, semua kita mesti gairah semangat di dalam fase perjalanan kita ya, saudaraku. Tapi orang kalau seperti yang 10 itu ya, pengintai yang lain, bikin iman Israel merosot semua. Ya, itu sebabnya jangan sampai terjadi. Saya berdoa hari ini buat keluargaku semua. Sadari engkau dan aku sudah mengalami pembebasan dari hukum dosa, dari hukum maut. Engkau dan aku sudah ditarik keluar dari Mesir dalam keberadaan kita menikmati ya negeri perjanjian. Apa negeri perjanjian? Selalu disertai Tuhan. Di negeri perjanjian apa sudah bebas dari masalah? Belum. Di dunia ini enggak ada bebas masalah. Di Kanaan itu masih ada 7 suku penempat yang menempati Kanaan. Ya, yang memang orang-orang biasa perang. Yang oleh 10 orang pengintai itu mengatakan, wah raksasa. Orang yang pesimistis sering membesar-besarkan masalah. Sekali lagi ya, kalau orang suka membesar-besarkan masalah, itu pesimistis. Ada apa? Dicari tentunya ya, dicari. Ya kita nyari. Wah ini ada kekhawatiran ini. Wah ini ada kekurang beresan iman umpamanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita coba introspeksi diri tiap saat. Karena apa yang kita kerjakan itu juga akan menghasilkan satu buahnya. Kita coba buka Amsal 11 ayat 23 ya. Saya akan selesai di situ. Banyak ayat sebetulnya. Tapi yang jelas jangan tiru yang 10 ya. Yang pesimis, yang tidak beriman, yang ujung-ujungnya mempengaruhi orang Israel diajak balik jadi budak di Mesir. Ya jangan loh, udah bebas dari kutuk, udah bebas dari sial. Orang beriman yang sudah ditebus Tuhan itu, mati aja untung, Tuhan untungkan kita. Iya, enggak ada sial, enggak ada apes, enggak ada jiong. Yang percaya katakan amin semua, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai sedikit pun kemudian kita ya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang begitu. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya 11 ayat 23 Amsal. Silakan Pak Juli Rarjo. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini ya luar biasa. Keinginan orang benar. Siapa orang benar? Orang yang ditebus Tuhan. Ya, kita ditebus Tuhan itu dibenarkan, dikuduskan itu dibenarkan. Apalagi kita meningkat, terus memperjuangkan hidup dalam kebenaran. Wah, sudah. Nggak usah khawatir dah. Ya, jadi pertama kita ditebus itu sudah dibenarkan, dikuduskan itu dibenarkan, layak di hadapan Allah. Perjalanan waktu progresnya kita terus berjuang. Di dalam kebenaran, artinya di dalam iman, di dalam rohani yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terjadi Alkitab mendatangkan bahagia semata-mata. Ya, tapi harapan orang fasik itu apa? Orang yang sulit berubah. Ya, mekengkeng, pengkuh, keras kepala, tegar tengkuk. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan menyepelekan janji Tuhan. Itu awalnya itu saja. Nah kita orang Kristen ini coba pegang janji Tuhan. Kalau enggak mau pegang janji siapa?
Kita mengandalkan janji orang yang kita anggap itu bonafit, itu hebat itu. Manusia tetap manusia. Iya kan? Bisa saja dia punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan punya kemampuan tapi tidak punya kemauan untuk nolong kita, untuk bantu kita. Nah, manusia tetap manusia. Itu sebabnya saudaraku ini kasih Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Maka kita akan nikmati hal-hal yang seperti Tuhan katakan. Doaku semua keluargaku adalah orang-orang yang betul-betul sudah mengalami pembebasan di dalam kehidupan ini. Sehingga bahagia selalu, banyak sehatnya, amin saudaraku. Kalau dikasih umur panjang, muliakan Tuhan. Dan saya percaya gereja akan semakin kuat untuk memuliakan Tuhan. Karena isinya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Tengah minggu yang istimewa kami dapat menikmati ibadah PA. Menikmati melayani Tuhan. Karena ini adalah anugerah yang begitu besar buat kami. Kalau bukan Tuhan menebus kami, menolong kami, niscaya tak ubahnya kami sama dengan suatu bangsa yang sudah kau pilih. Tetapi bahkan hampir semua yang keluar dari Mesir mati dalam keadaan sia-sia di padang belantara, padang gurun. Untuk itu kami terima kasih kami kepada Tuhan, Tuhan kasih pelajaran baik buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sekarang menikmati hukum anugerah Tuhan, hukum kasih karunia Tuhan yang terus memberi kesempatan untuk kami berlatih di dalam kehidupan ini dan kami menikmati semua yang baik. Hamba yakin Tuhan semua diberkati, semua dikuatkan, semua ditolong Tuhan dan berkenan Tuhan juga menyehatkan semua dan Tuhan menghardik semua penyakit, menghalau semua pekerjaan iblis sehingga rumah tangga, keluarga, pribadi, pekerjaan, bidang usaha apapun, terlebih pelayanan kami semua juga pendidikan anak-anak kami senantiasa ditopang dan dibela Tuhan. Pada akhirnya segala puji hormat bagimu ya Allahku sekarang sampai selamanya. Dan Tuhan Yesus, Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada kami semua dari hari ini sampai Maranatha. Engkau datang lagi dan menjemput mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati keluargaku semua.